kerja. Berapapun yang kau percaya. Jemaat Tuhan Yesus cuma 12-nya ya. Itu pun satu bajingan, apalagi kalian banyak semuanya, saudara. Ya, jadi kita memang penting untuk hati-hati memahami segala sesuatu dalam hidup kita. Nah, sementara mati menurut Buddha adalah sebuah konsep reinkarnasi, hidup kedua sesuai dengan karma, ya. Dalam Buddha lebih jelas dari Hindu soal silker ini. Sampai dia mencapai apa yang disebut nirwana atau lepas daripada lingkaran itu. Mati sama dengan hidup karena semu. Antara mati dan hidup, hidup akan mati, mati akan hidup lagi soalnya. Hidup dalam bentuk yang berbeda, ya. Dan tetapi mati hidup ini bisa melompat dari manusia jadi binatang misalnya. Jadi ini yang saya sebut evolusi dalam agama. Perbedaan spesies itu bisa berputar. Itu Buddha itu betul-betul evolusi dalam agamanya itu kental setengah mati itu. Ya. Jadi jauh sebelum Darwin menemukan teorinya, Buddha sudah menyatakan sikapnya. Cuma kalau Buddha dalam perspektif agama, Darwin itu dalam perspektif sains begitu ya. Nah, kemudian tapi dalam Buddha tidak ada Tuhan. Jadi ini sebetulnya lebih fair begitu, karena tidak ada Tuhan, manusia adalah Allah yang mikro, yang akan menjadi makro setelah melewati kesekian kali putaran. Jangan lupa, Buddha Siddhartha Gautama yang mendirikan agama Buddha adalah Buddha keberapa? Nah, yang minggu lalu ini nggak datang apa gimana? Buddha keberapa? Asyak. Nih, Buddha ke-25 ya, sudah ada 24 Buddha sebelum dia. Dia adalah Buddha ke-25 yang menjadi Buddha, kemudian naik menyertai, melengkapi posisi 24 Buddha sebelumnya. Jadi dia Buddha ke-25. Lalu Buddha ke-26 siapa? Nah itu makanya orang suka nonton-nonton cari, wah ini mungkin Buddhanya, oh ini mungkin Buddhanya, begitu ya. Dia cari-cari orang yang unggul, yang menjadi punya sifat-sifat yang ekstra, begitu. Ya, diyakini. Atau kadang-kadang dia ini belum Buddha sih, tapi sudah mendekati ini, mungkin 1-2 lingkaran lagi, kira-kira begitu. Ya, maka dunia adalah makro, tidak diketahui, tidak lagi ada dalam lingkar hidup dan mati. Maka Allah yang makro tadi itu selesai, dia tidak turun lagi, maka putarannya beres, begitu kan? Nah, kalau di Hindu tadi waktu dia balik ke sana, manusia itu bisa jadi dewa, lalu dewa itu bisa jadi manusia. Ini mirip-mirip dengan cerita Yunani. Maka ada manusia, setengah dewa juga, begitu ya. Jadi combine yang macam-macam pada dirinya. Ya. Nah, apa kata Konghucu soal kematian, saudara? Ya, menarik karena Konghucu berbicara kematian, dia katakan apa? Kematian itu adalah misteri, ya, tiada yang pernah pergi dan kembali ke sana. Itu sebab kemarin saya bilang, ketika Konghucu ditanya muridnya, guru, menurutmu apa kematian? Gurunya menjawab apa? Muridku. Jangankan hidup, jangankan mati. Hidup ini aja belum selesai kita simpulkan. Mengapa yang kau menanya kematian? Saya pikir ya bagi saya itu yang mengagumkan dari Konghucu seperti yang saya katakan kemarin. Dia tahu apa yang dia tahu dan dia tahu apa yang dia tidak tahu. Sehingga menumbuhkan kebesaran jiwa dan menjawab dengan bijaksana. Ya, itu sebab orang Kristen kebanyakan merasa dia tahu padahal dia tidak tahu. Dikasih tahu ya dia nggak pernah mau tahu. Akibatnya yang muncul perdebatan. Ya, ini miris sekali, saudara. Ya, saya kalau melihat banyak orang khotbah di televisi lalu dalam diskusi-diskusi, apalagi kalau sudah pakai label pendeta, udah merasa dia benar dia ngomong apa. Tapi begitu dia tahu salah dia ngeles dan bukan ngakui, oh iya betul Pak, saya mau belajar. Itu enggak, susah sekali menemukan orang begitu. Selalu merasa dirinya paling tahu, selalu merasa dirinya paling hebat. Nah ini yang akan menciptakan kegagalan di dalam kita berinteraksi dengan kehidupan ini. Ini akan menciptakan kegagalan bagaimana kita semestinya hidup dalam kehidupan kita. Di dalam keimanan kita sebagai orang Kristen itu. Materialisme dan materialistis itu dua hal yang berbeda ya. Ingat, materialistis itu adalah orang yang menyukai materi, benda-benda itu. Mengutamakan itu lebih dari persahabatan gitu. Tapi kalau begitu dia materialisme diismekan adalah percaya segala sesuatu itu materi. Tidak ada dunia roh. Maka sebetulnya dia juga mirip Konghucu. Cuma Konghucu tidak bilang tidak ada, tetapi dia tidak tahu. Kalau materialisme langsung bilang tidak ada, nah itu komunis. Maka bagi komunis membantai orang itu demi partai gampang. Karena toh habis itu nggak ada apa-apa kok.
nggak ada dosa, nggak ada neraka, nggak ada sorga, bantai saja. Manusia sama dengan anjing. Anjing kamu tembak mati ya begitu juga manusia. Selesai, is finish. Nah sehingga paham bagi komunis itu kenapa ya sadis gitu. Nggak ada Tuhannya, nanti dulu. Tuhan apa yang kau maksud? Orang Hindu pun masih takut untuk membunuh, mesti ngeliat. Dia takut karmanya jadi jelek. Kalau komunis nggak ada karma itu. Mati, selesai gitu ya. Sehingga di sini kita bisa memahami betapa konsep mati itu pada tiap orang sangat berbeda. Ada orang Kristen berpikir komunis, berpikir materialisme. Ya mati-mati ya selesai. Gue nggak percaya di sana ada apa lagi. Ya udahlah, ngapain dipikirin misalnya kan? Udah materialisme sebetulnya. Padahal dia menyebut dirinya Kristen. Dia bilang dia percaya kepada Yesus. Nah itu yang saya bilang membingungkan sebetulnya. Sehingga terjadi sinkretisme. Kemarinnya perkawinan dua agama, dua paham. Di dalam satu pemahaman kita ini sebetulnya pertemuan dua agama nih. Atau tiga atau empat gitu kan. Campur aduk itu namanya sinkretis. Karena itulah perlunya satu kehati-hatian bagi kita. Saya selalu percaya ketika tiap orang menemukan prinsip kehidupan yang sesungguhnya, maka tiap orang sebetulnya berada pada titik garis yang pas di mana dia bisa meraih kemenangannya. Ya, ini menjadi sangat perlu untuk kita memahaminya. Jadi saudara-saudara, apa yang sudah ada di dalam Hindu, apa yang ada di dalam Buddha, apa yang ada di dalam Kongfucu maupun materialisme adalah sebuah pemahaman yang progresif dan terus berkembang. Tetapi memang nanti seturut perkembangannya, ajarannya pun mengalami revisi-revisi begitu ya. Ini sebetulnya menarik juga begitu. Karena dinamika ajarannya sangat kuat di sana. Ya. Lalu bagaimana dengan Kristen? Ya Kristen celakanya bukan revisi terhadap ajaran, tafsiran yang salah. Ya, tafsiran-tafsiran yang kemudian bisa menjadi berbeda-beda, saudara. Nah di dalam perkembangan Upanishad itu misalnya ya, Weda itu berkembang bukunya. Ya. Nah, nafsi misalnya Quran, nah nanti ada tafsir Nabi, ada hadis, ada ini tambah lagi gitu. Sebetulnya mana yang mesti dipegang kuat gitu. Kalau Bible itu satu finish. Itu mengakibatkan kita tidak bisa lari ke kiri terlalu jauh, kanan terlalu jauh, diikat semua. Ada lingkarnya, ada limitasinya dalam kita mau memahami. Bahwa si penafsir itu melewati limitasinya, itu gendengnya si penafsir kan gitu. Kitabnya sendiri nggak bermasalah. Penafsirnya yang bermasalah. Itu bedanya Kristen dengan berbagai kemungkinan yang lain-lain agama. Finalitas di dalam kekristenan itu luar biasa. Ya. Nah, bagaimana kemudian menurut Islam? Ya, menurut Islam, perpisahan itu dari tubuh yang hancur dan roh yang kekal karena unsur gaib yang diciptakan Allah. Jadi itu dipahami begini. Satu kali Nabi Muhammad itu ditanya mengenai roh itu. Maka dia berkata, tidak ada yang bisa mengetahui tentang roh itu kecuali Allah itu sendiri. Roh itu gaib adanya. Engkau tidak akan pernah mengerti bagaimana datangnya, bagaimana pulangnya, kurang lebih begitu. Ya. Karena itu menjadi unsur yang luar biasa. Nah roh itu dipahami memberikan orang kesadaran, pikiran, dan kemampuan. Maka waktu orang itu sudah tidak ada rohnya, dia mati. Jadi orang mati itu rohnya sudah kembali ke sana. Yang menjadi pertanyaan, roh menghidupkan dan roh yang mati itu di Alkitab juga ada. Tapi pada saat orang itu hidup pun, bisa jadi dia sudah mati di dalam rohnya waktu terpisah dengan Allah. Jadi ada perbedaan lagi tuh. Kedengaran luarnya sama. Ya ada manusia batinianya, ada manusia rohaninya. Jadi waktu kita diskusi-diskusi itu, kalau nggak diperdalam, kita pikir kita satu perspektif. Padahal bumi langit loh bedanya. Nah pelatihan-pelatihan begini makanya selalu perlu mempertanyakan sesuatu selagi masih bisa dipertanyakan. Itu cara belajar yang paling hebat. Ya, kalau saudara nanya dijawab langsung diam ya sudah selesai semuanya. Tanya lagi jawaban itu karena selama jawaban itu masih bisa ada ruang untuk ditanya-tanyakan sampai tidak lagi ada ruang untuk bertanya. Maka pikirkanlah pulangnya besok apalagi yang perlu ditanyakan. Maka orang yang belajar bertanya dia akan menjadi orang yang menemukan banyak jawabannya. Tapi kalau kita malas belajar bertanya, kita cuma simpulkan apa itu, oh gini. Padahal kesimpulan kita itu sebetulnya tidak dimaksud begitu. Salah kan? Nah maka konfirmasi. Kita mesti melatih diri kita di dalam bagian-bagian seperti ini. Saudara. Ya, karena saya pun rindu saudara tidak hanya mengerti
one way saja, dengar sudah pulang, pahami dengan apa yang saudara pahami. Saya pikir sebagai gereja kita akan gagal kalau begitu. Kita harus mampu untuk memahami dengan utuh, ya. Oleh karena itu ketika manusia itu mati, tubuhnya yang mati tadi, roh itu tidak mati, dia tetap hidup. Nah, kelak roh yang memiliki kehidupan itu, ya, pikiran, perasaan itu akan diadili menurut amal dan ibadahnya. Sehingga dia kemana nih? Ke surga apa ke neraka itu? Ya, dihukum di akhirat itu, ya, atau bagaimana nanti hidupnya? Ingat ya, di dalam kekristenan, maka kita akan menemukan perbedaan. Nah, sesudah saya melewati dulu berbagai agama ini, tentu kita akan lama memikirkan tentang kekristenan. Nah, apa mati menurut iman Kristen? Saudara, Alkitab mengatakan orang percaya itu mati 1 kali, hidupnya 2 kali. Tapi orang tidak percaya, matinya 2 kali, hidup nggak pernah. Ya. Apa yang mau dibicarakan Alkitab sebetulnya? Maka kalau kita melihat di dalam 1 Korintus 15:22, sama karena satu orang Adam, semua manusia jatuh dalam dosa. Karena satu orang Kristus, semua manusia dibangkitkan daripada kematian itu. Semua orang mati dalam dosa dibangkitkan oleh kebangkitannya. Jadi Kristus dan Adam menjadi satu perspektif gambaran yang menarik sekali. Kenapa dibawa karena satu Adam? Kenapa lalu dibilang karena satu Kristus? Karena dua-duanya manusia. Adam manusia, Kristus manusia. Adam manusia tidak berdosa, perfect, segambar serupa dengan Allah. Kristus pun lahir, Ibrani menyebutnya cahaya kemuliaan Allah. Problemanya, manusia pertama yang bernama Adam yang perfect itu sebelum punya garis keturunan sudah jatuh dalam dosa. Ya. Sehingga kita tidak lagi tahu gambar menurut rupa dan Allah itu tidak bisa kita lihat murni. Semua kita serba meraba-raba. Sampailah Kristus itu datang. Inilah cahaya kemuliaan Allah itu, kata Ibrani. Taulah kita gambar dan rupa Allah itu yang kayak apa sih persisnya Kristus ini. Makanya di PL kita melihat para nabi ini kok ada yang kawin istrinya 3 lah, ada yang beginilah. Kadang-kadang kita linglung juga kan kalau mau memikir secara serius. Cuma karena kita orang beragama Kristen, salah pun karena nabi diam aja kita kan gitu. Padahal Alkitab sendiri menceritakan kesalahan mereka. Wah, ada nabi kayak Nuh diperkenan Tuhan. Ya, turun dari air bah. Pertama kali kegiatannya nanam anggur. Ya, dia mungkin berdoa syukur terus nanam anggur mabok. Tapi artinya catatan pertamanya justru maboknya itu. Berapa rentannya gitu loh. Ada nabi kayak Abraham yang begitu hebat beriman. Istrinya diaku adiknya supaya dia nggak dibunuh. Gendeng juga nih orang satu kita bilang. Kita menemukan sisi-sisi yang membingungkan di PL. Tapi kemudian hari baru kita ngerti. Ketika Kristus datang, ini loh mestinya. Makanya dikatakan berpikirlah seperti Kristus berpikir. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bukan berarti saudara jadi orang yang ngambang dan tidak membumi. Tapi semangat dan orientasi hidup kita itu kepada dia. Di tengah kehidupan pergulatan zaman ini. Ya. Maka mati yang pertama adalah manusia terpisah dari Allah. Siapa yang manusia terpisah dari Allah? Semua manusia. Semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Semua manusia tidak ada yang benar. Semua manusia tidak ada yang baik. Termasuk nabi dan rasul. Tetapi Kristus datang. Allah datang menyapa para nabi. Kristus datang menyapa para rasul. Lalu membawa mereka ke jalan pertobatan. Nah, ketika nabi-nabi itu bertemu dengan Allah dan hidup percaya kepada Allah oleh imannya, disitulah mereka dihidupkan. Jadi hiduplah dia dalam hidupnya. Lalu bagaimana orang lain? Orang lain juga hidup. Ya. Maka Yeremia pun pernah mengatakan itu. Yeskiel juga mengulang itu. Hei kalian Israel, kalian ini seperti tulang belulang bangkai berjalan kalian ini. Digambarkan mati. Kitab Wahyu mengatakan, hei orang-orang di Sardis, kau hidup, kau pikir kau hidup, tapi sesungguhnya kau mati. Karena terpisah dari Allah. Nah jadi jangan pikir saudara sekarang hidup. Tergantung kamu percaya pada Allah apa enggak. Jangan saudara pikir saudara hidup. Tergantung kamu hidup di dalam dia apa tidak. Jadi ukuran hidup itu bukan saya ngirup nafas. Itu bedanya kita hidup dengan orang lain. Maka matinya juga jadi berbeda pahamnya. Ya. Nah oleh karena itu saudara,
Mati satu kali, ya waktu jatuh dalam dosa, begitu lahir kita itu orang mati, begitu ya. Tapi hidup 2 kali, karena pertama ditebus dosa kita, kita hidup. Lalu waktu mati nanti, itulah hidup yang kekal. Maka pada waktu mati, mestinya orang Kristen beda dengan agama lain manapun. Karena bagi orang Kristen, mati itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa, bukan? Gak ada yang mau ditakutin. Karena itu menjadi sangat lucu sebetulnya kalau orang Kristen takut mati. Tidak cocok dengan apa yang dipahaminya. Tapi bisa saja itu memang pemahaman yang terjadi dalam dia memahami Alkitabnya. Nah, jadi masalah lagi, serius lagi. Betul, salah paham Alkitab lo ini. Ya. Nah jadi, apa yang kita pikirkan saudara? Orang berdosa, mati 2 kali. Waktu dia masih hidup, dia sudah mati dalam dosa. Waktu dia mati, mati yang kekal. Dia akan masuk pada penghukuman kekal. Alkitab bilang, di sana dia akan dibuang, di mana terkenal ratap, kertak, gigi, tangisan. Tapi nggak ada lagi yang bisa tolong dia. Itu seperti kisah Lazarus yang digambarkan dengan orang kaya itu. Bapak Abraham, tolonglah Lazarus menolong aku. No, nggak ada lagi hubungan antara kau dan kami di sini. Kalau begitu izinkan aku pulang, kasih tahu keluargaku supaya mereka jangan macam-macam. No, sudah selesai semuanya. Kisah-kisah similar seperti ini saudara akan temukan, ya, ada di Alkitab, di Al-Quran juga. Ya, ada satu orang pahlawan katanya, tapi beda ceritanya gini, pahlawan ini mati, lalu dia sudah melakukan jihad lah ceritanya, begitu ya pada zamannya. Lalu dia mati menerima kemuliaannya. Lalu dia pengen katanya pulang lagi. Supaya dia boleh ke dunia. Mau menceritakan kemuliaan yang didapatkannya. Supaya seluruh keluarganya boleh mendapatkan kemuliaan yang sama. Tapi dikatakan tidak cukup. Sudah tidak lagi ada hubungan ke sana gitu ya. Yang nggak jadi pulanglah pahlawan itu. Karena semua orang hidup harus menjadi orang yang baik. Harus mendapatkan kemuliaannya masing-masing. Ya mirip persis seperti cerita Lazarus tadi. Dalam versi yang berbeda. Tidak heran. Karena memang Taurat dan Injil itu diterima di dalam Islam. Ya, banyak sekali. Nah, cuma memang kita di ujung langit manapun yang diributkan perbedaannya dan perkelahiannya. Jadi belum ada diskusinya, udah ributnya dulu begitu ya. Kita Kristen ngejelekin Islam, begitu pula Islam jelekin Kristen. Mestinya nggak penting menurut saya. Mari kita menjadi orang Kristen yang baik, sehingga saudara-saudara Islam tahu apa itu Kristen. Saya pikir ini menjadi dinamika yang penting. Ya, memang seringkali orang memandang perspektif itu menjadi agak sinis terhadap kekristenan. Ya. Kemarin saya pikir ada dari seorang rekan. Dia tulis gini. Dunia ini berjalan sangat aneh. Diskriminatifnya demokrasi barat. Waduh, diskriminasi, demokrasi. Itu kan lucu, demokrasi akan tidak didiskriminasi. Gitu. Karena apa? Kalau orang dibilang gak mau ke Yahudi, tidak terima Yahudi di gini-gini, antisemit. Ya, kalau orang ngebom gereja, teroris gitu. Kalau orang menghina Kristen, ya, antikris. Tapi begitu orang menghina Islam, disebut apa? Tidak ada. Islamnya marah, balik lagi, teroris. Nah, itu menunjuk peristiwa yang di Paris kemarin. Di manakah keadilan dunia ini? Wah, saya pikir itu pertanyaan betul sekali dalam sosiologi agama. Emang Barat ini sesuka-sukanya aja kalau beri orang label. Ini bajingan, ini teroris, padahal dia nggak kurang-kurang seperti itu. Kelakuannya pun biadab, menghabiskan seluruh kekayaan dunia ini. Ya, ngomongnya nolong orang miskin, tapi sebetulnya standar ganda yang mereka perlakukan. Kenapa? Bagi saya seluruh dunia, seluruh manusia, apapun bangsanya, kita sudah memang rusak kok hidup dalam dosa. Sehingga kalau ada kebenaran itu muncul dari personal. Ya, Amerika itu mewarisi sebetulnya pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh Kristen di waktu lampau. Yang kadang mereka jalankan, kadang mereka langgar. Sehingga kebenaran yang itu diperlakukan secara umum. Misalnya dalam undang-undang, legalitas dan seterusnya. Belajar dari pengalaman panjang mereka. Tahun 60-an saja. Sesudah ratusan tahun juga Amerika merdeka. Masih ada apartheid. Jadi kalau Indonesia ini baru 60 sekian merdekanya, ribut-ribut diskriminasi ras, yang usah heran. Tinggal pertanyaannya bagaimana kita memainkan peran kita. Jadi jangan tangisi itu, sejarah begitu kok. Ya.
Nah, bagaimana kita memainkan peran untuk mengisi sehingga kita adalah orang-orang yang luar biasa dalam hidup kita. Karena jangan lupa, kita ini sudah hidup di dalam hidup ini, ditebus Kristus itu. Dan jangan takut mati, karena kau mati adalah hidup yang kekal itu. Lalu apa yang kau takutkan? Maka tidak ada alasan bagi kita di hidup ini tidak mengisinya dengan yang kebenaran. Karena mati kita adalah menyenangkan. Kecuali saudara tidak rindu untuk mati di dalam Kristus itu. Maka mati itu tidak lagi menjadi sesuatu yang menyenangkan. Nah, itu sebab saudaraku yang kekasih. Bagi orang Kristen, mati adalah kemenangan. Saya suka ketika Paulus berteriak, "Hai maut, di mana sengatmu?" Sesungguhnya kita sudah menang atas maut. Nah, karena itu ya, ketika orang hidupnya Kristen, dia sudah hidup ditebus dari dosa, mestinya dia tidak lagi berbuat dosa. Tapi kita berbuat dosa kan? Mestinya pula penyesalan kita itu mendalam. Karena kita bisa nggak berbuat dosa kok. Kenapa masih buat? Mestinya kita nangis habis-habisan. Tapi nggak jelas ya, belum ada orang nangis habis-habisan hanya karena dia bikin dosa ya. Udahlah nanti kan 2 pengakuan dosa di gereja itu. Dipaket lah sebulan, seminggu sekali kan gitu ya. Sehingga kita berpikir dengan doa itu semuanya beres. Apa iya? Hati yang berdoa tentu saja Tuhan perhatikan. Tapi bukan sekedar doa yang dinaikkan. Nah, kesungguhan seperti ini yang harus kita tumbuh kembangkan dalam hidup kita. Ya, ada sebuah gereja yang sudah ribut begitu ya, jadi ribut. Nah, kemarin kita cerita-cerita di mobil tadi pagi, istri saya juga bilang, "Pak, yang cerita kemarin bingungnya kok pendeta bisa begitu?" Ya. Saya bilang, gimana pendeta nggak bisa begitu? Jadi pendeta ini nawarin ke lawyer muda, "Kamu mau pilih cewek yang mana, sudah nanti om yang bayarin." Dibawa ke pelacuran begitulah, pilih yang kelas tingginya. Kok ada gitu ya? Saya bilang biasa. Semua orang pakai jas, di balik jasnya itu ada apa? Tapi dengan pendeta, ya elah, yang membunuh Tuhan Yesus pun pendeta. Ya, bajingan di Alkitab itu semua pendeta. Yang dikritik si Amos itu ya pendeta. "Hai pendeta-pendeta, kau makan suap, kau lupakan keadilan, kau injak-injak hak orang." Tetapi saat yang bersamaan, nabi yang berteriak pun sama-sama hambanya Tuhan. Cuma yang satu ada jalan Tuhan, yang satu di luar Tuhan. Jabatan bisa sama karena nabi palsu pun banyak. Nabi yang menyebut dirinya nabi dalam struktur Israel, tetapi mereka tidak menyuarakan suara Tuhan itu. Ya. Itu pendetanya kaya udah ratusan M itu. Gedung ini sekian, kita tidak pernah kalkulasi. Jahat ya. Saya ingat dulu ketika mereka merintis pertama, Amerika support terus begitu. Akhirnya beli tempat retreat, beli gedung, beli ini, beli itu. Semua aset pakai nama si pendeta. Sekarang si pendeta bawa aset-asetnya nempel ke dirinya. Dan enggak, udah tua mau dekat mati. Jadi saya ditanya orang, gimana itu Pak? Ya, kreatif juga sih menurut saya. Dia sudah lama akan mengibarkan panji Kristus di sini, tapi dia sudah membeli kepastian tiketnya di neraka. Bagus deh. Hebat dia itu, saya bilang. Keren kan ya? Dua dunia itu dimainkannya. Dan ini bukan satu kisah. Sehingga kasus seperti Kong Hee di Amerika, beberapa pendeta-pendeta besar yang bolak-balik datang, Kong Hee di Singapura ya, beberapa pendeta Amerika yang bolak-balik datang ke sini. Pendeta Nigeria di Amerika punya private jet, padahal Nigerianya lagi parah. Tapi pendetanya punya private jet. Saudara-saudara, kalau kita melihat ya mestinya kalian gelisah. Itu kegelisahan saya sebagai pendeta. Itu kegelisahan saya kenapa juga udah tahankan terus Reformata, online-nya mesti di ini. Sebetulnya saya capek ngurus. Energi pikiran saya udah terkuras nih. Tapi mungkinkah kita berhenti? Ya, karena itu saya sebetulnya sangat membutuhkan pertolongan orang-orang yang betul-betul punya komitmen, yang betul-betul mau garap, yang betul-betul mau investasi, bukan hanya waktu dan uangnya, tapi hatinya.
Terlalu banyak yang bisa kita garap. Dan kalau kita garap pun sampai mati pun kita nggak beres itu. Masih terlalu panjang yang kita mesti jalani. Nah jadi saudara, kalau mati adalah kemenangan, sejak kapan? Sejak hidup ditebus. Kenapa kamu takut hidup? Kenapa kamu takut miskin hanya karena kamu jujur? Kenapa? Saya ngomong-ngomong sama istri saya, ya sama. Kalau kita ini mau bengkok-bengkok dikit jalan kita ini, berapa banyak kawan kita di sana. Ngomong sih ini ribut nanti misalnya, wah si Big Man makan duit aja, 1-2 ayam udah masuk kan. Ada 50 orang saja sudah selesai ya, belum lagi proyek-proyek yang bisa kita tilep. Ya. Uang Demika itu saya bisa utak-atik. Ratusan juta itu tiap bulan. Dan saya bisa tambah itu lebih besar lagi dengan menjual Mika itu. Saya bisa presentasi kemana-mana, minta dukungan teman-teman Konglo itu. Ini loh begini-begini. Masuk pundi-pundi saya. Banyak reasonnya. Pasti mereka dengar, itu sudah tahu ya, tahu betul. Ya. Tetapi itukah hidup? Ya, saya bilang istri saya, lempeng-lempeng aja kita jalan udah diberkati Tuhan kok. Ngapain lah mesti bengkok-bengkok? Sebetulnya terlalu enak hidup kita ini. Gak pernah digebukin orangnya demi salib Kristus itu. Jadi bagi saya sebetulnya pendeta yang, enak amat ya. Saya tidak mengalami yang Rasul itu alami. Tapi kalau alami gimana? Jangan pusing. Kau adalah pemenang. Pemenang itu bukan pecundang. Pemenang itu apa? Ayo. Mau kau bunuh aku? Bunuhlah. Soekarno ngomong sama Belanda aja gitu. Tapi kau tidak akan pernah membunuh semangatku. Ideku. Itu keren ya. Karena pemimpin-pemimpin besar, saya boleh mati, tetapi tidak semangat saya. Jauh di belakang sana sebelum Soekarno mengucapkan kalimat yang heroik tentang Indonesia. Sebetulnya itu ucapan dari Spartacus. Pada waktu Spartacus pemimpin para budak itu ditangkap, mau dibunuh oleh Roma. Dia bilang di atas salib, dia menurut tradisi juga disalibkan. Kalian orang Roma, bunuh aku gitu ya. Tetapi semangatku tidak akan pernah mati. Para buruh teriak, wah. Itu jadi kegerakan besar kepada kebebasan budak-budak. Itu apa namanya si Spartacus kagak ada urusan bertuhan itu. Semangat hidup heroik, gitu. Keyakinan itu. Bayangkan kalau orang Kristen itu betul-betul Kristen. Makanya nggak heran kalau para rasul itu nggak takut mati. Pemimpin agama, kau larang aku berkhotbah. Bagiku lebih baik taat pada Allah daripada manusia. Mau kau bunuh? Welcome. Itulah bahasanya. Kadang kita mikir, gila ya Kristennya ya. Berani amat ya. Ingat Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Bakar! Sekarang kalian bantah, Raja. Berbantah-bantahan denganmu. Tentu adalah hal yang sia-sia. Kau raja, kau undang-undang. Apapun kau bilang itu yang terjadi. Bakar saja kami. Tapi ingat Raja, Allah akan melepaskan kami dari api ini. Tapi Raja, ingat pula, kalaupun kami mati, Allah tetap Allah. Saudara, itu orang PL itu. Orang PB sekarang lain. Mujizat masih nyata. Emang yang bilang gak nyata siapa? Apa napas kita ini bukan mujizat Allah? Mujizat masih ada. Kenapa? Emang kalau kau dibakar mati bukan mujizat? Mujizat adalah yang original, yang semestinya keberimanan yang teguh pada Allah, badai apapun bertiup. Tidak besar kepala karena dia hidup dari mati. Tidak menangis hanya karena dia miskin dari kayanya. Ya, itu sebab saya selalu bilang pada orang, udahlah jangan bicara. Kemarin ya, jujur saja yang kedua mau mati hidup lagi sampai 2 kali dia pingsan itu. Saya betul-betul bersyukuri Tuhan, bukan soal saya lolosnya. Seperti yang saya tulis di buku saya. Tapi adalah semakin saya sadari hidup itu apa. Saya mengalami titik nadir yang paling berat. Yang mati saya bilang, Tuhan kalau mau angkat, aku angkatlah. Tapi lalu diberinya lagi hidup. Aku hanya bertanya, untuk apa aku hidup? Itu saja. Tidak penting aku pernah mau mati lalu hidup. Itu kecil buat Tuhan. Kecil. Yang menjadi penting dan besar urusannya adalah bagaimana aku mengisi hidupku. Ya. Ini yang kita mesti sikapi, saudara. Nah ini yang mesti kita gumuli.
Bagaimana kita menjalani kehidupan kita itu terus menerus. Mulai tahun ini sudah efektif, pokoknya kalau sudah berangkat Januari, berangkat Juni, pasti sampai hari Minggu saya pakai pembinaan guru, Senin baru saya pulang. Rombongan selalu pulang Sabtu duluan. Komitmen itu sudah saya jalankan per tahun ini. Nah, itu baru Kalimantan. Kalau Papua selesai, berarti mesti ke Papua lagi kan. Tinggal diselang-seling lah waktunya. Minimum 2 kali Papua, 2 kali Kalimantan. Memang untuk itu aku hidup. Melayani apa yang dia percayakan. Nah saudara-saudara, kenapa? Emang apalagi mati itu? Wong hidupku ini udah menang kok, betul nggak? Itu kita. Kalau kau hidup pewaris sorga, apa yang kau takutkan di kolong langit ini? Mau ditembak orang kita karena kebenaran itu, puji Tuhan. Kan begitu. Nah, semangat itu mestinya. Sakit kita vonis dokter, maaf ibu-ibu, cancer tidak mungkin lagi ditolong. Thanks dokter, Anda sudah menolong saya secara medis dan memberitahu usia saya tinggal 4 bulan lagi. Akan saya pakai baik-baik 4 bulan itu untuk memuliakan Tuhanku, menjalankan hidupku bersaksi pada dunia. Impactnya itu akan besar daripada nangis-nangis kau tiap hari kan. Hai Tuhan, kenapalah kau mau panggil aku? Sampai malaikat bingung, orang percaya nunggu-nunggu dipanggil, kawan ini nangis-nangis. Katanya percaya. Di mana iman kita itu? Bangun! Kalau memang kita pemenang. Itu sebab bagi orang yang sudah menang itu mati adalah kerinduan. Paulus itu memilih antara hidup mati sampai seperti orang linglung memilih 2 hal yang sangat indah. Sampai dia bilang kalau boleh mati, aku mau mati ketemu dengan Kristusku. Aku sangat rindu. Tapi dia tahu, kalaupun aku hidup untuk melayani kalian. Ya. Dan itu tugas yang harus kuemban. Jadi Paulus tidak pernah hidupnya tidak berarti. Mati ini, hidup ini. Wih keren loh. Saya selalu berpikir, aduh Tuhan si Paulus ini hidup matinya. Begitulah para nabi, para rasul. Hidup mati mereka sangat berarti. Saya membaca bagaimana heroiknya para tokoh-tokoh Alkitab itu berjuang di dalam perjuangannya para nabi-nabi itu. Kalian mau bunuh aku silahkan. Bagi saya itu mengagumkan. Dari PL sampai ke BB. Khususnya yang di PL suka bikin saya jadi malu. Mereka ini belum tahu Yesus itu siapa, belum merasakan kan. Tapi iman adalah iman menembus ruang dan waktu. Celakanya kita sudah mewarisi kisah para nabi, para rasul, bahkan bapak-bapak gereja. Masih saja terlalu jauh dalam apa yang Tuhan mau. Yuk, kita mesti betul-betul menjalani kehidupan kita itu. Maka dibilang Paulus ya, aku didesak dari 2 pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Memang itu jauh lebih baik. Artinya kan mati. Tetapi lebih perlu lagi memang tinggal untuk di sini karena kamu supaya aku beritakan Injil, bukan umur panjang. Ini bukan tentang aku pengen tambah umur panjang, enggak saudara. Supaya di sini aku mengajarkan kamu kebenaran itu. Tapi kalau kau tanya, aku sangat ingin pergi, rindu. Sehingga mati itu adalah penantian. Keren ya? Makanya saya selalu suka tanya pada setiap kita kan. Rindu tidak kalian ketemu Tuhan? Halo? Rindu tidak kalian ke surga? Rindu. Kenapa ketawa? Pertanyaanku sekali lagi, rindu tidak kalian ke surga? Ya, bagus. Tanya dirimu lagi, kalau kau sakit keras berdoa tidak? Apa doamu? Nah itulah jahatmu. Selalu kau bilang rindu, tapi kalau kau sudah sakit keras berdoa, kau panggil lagi tim doa. Pak Bigman jangan sampai nggak datang ya, ini urgensi antara hidup dan mati. Emang kalau si Bigman Sirait itu datang hidup kau? Ya enggak juga. Saya doakan orang sakit ya, yang udah berat, tapi sembuh. Ada saya doakan orang yang udah sakit berat juga. Siap kau dipanggil Tuhan, siap ku doakan, seminggu lagi lewat. 2 tahun kawan itu sudah terbaring di rumah sakit karena tidak mau lagi berobat ke dokter. Habis sudah rumah habis ini karena cancer. 2 tahun istrinya hanya ada dari iparnya sebetulnya. Panggil saya, Pak Bigman, boleh nggak ada waktu? Saya nggak kenal, cuma dia tahu kita dari radio. Saya mampirin, saya ngomong.
Dia udah jengkel, kesel sama Tuhan. Tapi rupanya dia sering dengar khotbah kita di radio. Terus saya ngomong, "Iya mau sembuh Pak." Good. Saya akan berdoa minta Tuhan sembuh. Tapi kalau Tuhan kasih yang berbeda, apakah you siap? Maksud Bapak, ya kalau dia panggil kau. Dia diam, dia liatin muka saya. Biasa kan pendeta menjanjikan angin surga ya. Kawan ini datang, lain pula lagi yang diomongin. Akhirnya udah ngomong-ngomong, ya kalau memang Tuhan mau panggil saya belajar. Baru saya ngomong sama dia, hidup itu apa, mati itu apa. Udah selesai kita doa. 2 tahun terbaring di rumah sakit di rumah. Menimbulkan persoalan berat. Istri terlambat dikit, dia marah karena merasa diabaikan sejak sakit. Dia bisa beli rumah, keluarga dibeli, anaknya ke kantor, pulang namanya kantor kan suka lama ya. Kau tidak pikirkan papa. Waduh tuh anak stres. Mereka cerita di ruang tamu ke saya. Akhirnya saya masuk kamar tidur dan saya ngobrol-ngobrol. Kita berdoa. Seminggu meninggal. Ya. Sampai keluar, aduh Pak, terima kasih. Penderitaan suami saya berakhir. Padahal sebetulnya penderitaan itu adalah bukan sakit apa kau. Penderitaan adalah sejauh apa kau dari Tuhan. Paulus ada duri, dia nikmatin kerinduan surga. Kerinduan bersekutu dengan Tuhan lebih kuat dari persoalan apapun. Amin. Halo. Amin. Ya, selamat kau rasakan. Rindukanlah itu dalam hidupmu. Itu sebab saya selalu berkata, kalau Tuhan kasih gereja ini besar, nggak ada hebatnya. Kalau gereja ini segini terus dipercayakannya padaku, ini pelayananku. Saya tidak berdoa supaya gereja ini jadi banyak jemaatnya. Saya berdoa supaya gereja ini jadi benar umatnya. It's my dream. Supaya kalau aku mati, tenang aku menghadap pada Tuhan itu. Aku kerjakan. Berapapun yang kau percayakan. Jemaat Tuhan Yesus cuma 12-nya ya. Itu pun satu bajingan. Apalagi kalian banyak begini. Nah maksudnya, tanyalah diri kita sendiri. Masa mesti dijelaskan juga. Nah tentu bisnis kita lah bagaimana kita jangan terjebak menjadi Yudas itu kan. Yuk maju yuk bersama-sama yuk bergumul yuk kan begitu. Ya, ini yang penting. Sehingga kita betul-betul menjadi satu tim yang menjalani hidup kita. Yang ketiga, mati adalah keuntungan. Bagiku hidup Kristus, mati adalah untung kata Paulus ya. Wih, mati adalah keuntungan itu enggak saudara temukan dimanapun. Kiranya, insya Allah, amal ibadahnya diterima. Orang Kristen itu beda. Begitu dia mati, pasti ke surga. Kalau hidupnya sesuai Kristus ya. Bukan karena agamanya Kristen. Makanya saya suka Alkitab. Banyak. Tidak tiap orang menyebut namaku. Tuhan, Tuhan masuk surga. Mereka yang melakukan kehendakku. Malah ada yang bilang, aku mengusir setan dalam namamu. Aku bernubuat, berkhotbah kemana-mana. Aku bikin mujizat. Yesus bilang, hanyalah kau pembuat kejahatan. Aku tidak kenal kau. Jadi nggak ada pendeta terlalu top yang hebat, yang luar biasa. Yang KKR mendoa orang sembuh banyak pasti masuk surga. Tidak ada ceritanya itu. Banyak orang itu menjual nama Tuhan dan Tuhan biarkan. Bukan Tuhan tidak bisa batasi. Bukan Tuhan tidak bisa tutupi. Lalu dia pikir dia bisa mempermainkan Tuhan. Padahal dia lupa dia sedang dipermainkan Tuhan. Kau mau main-mainkan aku silakan. Terus pakai. Udah seneng ya. Tahu-tahu gedebuk mati ditolak. Jadilah orang Kristen. Jangan terlalu merindukan nanti kau doa orang tumpang tangan sakit langsung sembuh. Bukan. Kau bukan dukun. Dukun yang rindu seperti itu. Supaya banyak pasiennya. Ini kan dukun gitu kan. Oh dukunnya sakti loh Pak. Semua sembuh. Lalu orang lari ke sana. Banyaklah pasiennya. Tapi kita lakukan apa yang Tuhan. Kalau Tuhan kasih doa kita orang sakit sembuh. Puji Tuhan. Biar kembali kemuliaan pada Tuhan. Tidak ada hebatnya kita. Ya. Dan saya tidak akan tergoda kemana-mana membesar-besarkan cerita saya mati hidup lagi. Ya. Baca buku itu, belajar kalian di situ. Ya. Itulah hidup kita. Jadi mati adalah keuntungan. Yang keempat, mati adalah tubuh kemuliaan. Tubuh ini sementara. Nah kebangkitan tubuh, kebangkitan orang mati itu konsep Alkitab. Oh, hebat itu.
Jadi kau dapatkan kemuliaan tubuh. Di mana kau mati dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan. Widu. Hebat lo Kristen. Jadi bukan balik lagi kau. Atau kemudian selesai di sana tanpa tubuh. No, tetap. Konsep ini menjadi indah, saudara. Aktual. Dan nanti kau akan dikasih langit yang baru. Di mana kau hidup di bumi yang baru. Indikasinya sih keren ya. Jadi hancur semuanya. Tuhan bikin lagi seperti Taman Eden dulu itu. Bumi baru, langit baru. Di mana nggak ada lagi debit kredit, itu udah nggak ada lagi ya. Sebagai orang yang sudah punya experience, hidup salah dan berdosa. Sekarang jangan ulangi lagi. Keren loh. Dengan begitu kau hidup setia, maka hidup di bumi baru, langit baru. Dengan tubuh kemuliaan yang baru itu. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi kan. Dokter, jadwal saya kapan? Kenapa suntik? Emang liu flu? Bukan dok, suntik kurus. Gak perlu lagi. Indah semuanya kita gitu. Ya. Saudara jangan cari nanti mana laki-laki pria putih rambutnya putih. Saudara cari maksudnya nyari saya gitu kan. Sama putihnya rambut kita kalau putih semua, sama hitamnya kalau hitam semua. Di sana nggak ada bicara cantik jelek. Udah beres itu dari otak kita ini. Nggak ada iri dengki. Udah beres itu dari otak kita. Kita dikasih pikiran baru. Indah. Tapi itu sudah ada sebetulnya di hidup ini. Gambarannya udah dikasih. Kau sudah diciptakan dalam ciptaan yang baru. Pikiran yang baru. Membuat kita beda dengan dunia ini. Di surga, wah perfect. Nah besok, bagian sesi terakhir ya. Bagaimana hidup kita, bagaimana mati kita. Saya akan tunjukkan. The perfect itu di mana. Saya baca Alkitab itu kagum loh. Ya. Nah jadi hidup adalah tubuh kemuliaan. Dan terakhir hidup adalah, mati adalah kehidupan yang kekal. Hidup sementara saja saudara doyan kok. Berobat aja saudara mau demi hidup umur panjang kan ya. Kita makan, vitamin kita atur. Apalagi mati itu hidup yang kekal. Masa nggak cepet-cepet kau mau hidup yang kekal? Betul nggak saudara? Hidup sementara aja kita pale-pale ini. Kita kita usahakan sedapat mungkin. Makan ini, minum ini. Supaya sehat. Ya. Saya makan tiap hari, makan suplemen juga. Ya. Minum apa itu, jus jahe itu ya. Bangun tidur, minum, jeblok, pembuluh memang bagus. Ya. Keenceran darah juga pengaruhnya bagus. Banyak aspek. Rasanya lebih seger. Hantam lagi suplemen, saya minum omega 369 ya, saya minum flaxseed tiap kali. Sama saya minum hypokol. Hypokol itu gandum. Bangun pagi ya supaya sehat gitu ya. Saya makannya havermut sama putih telur diaduk, havermut sama putih telur itu. Jadi kalau kalian lihat kok bapak kayaknya lebih segar, makanlah itu. Barangkali menolong. Tapi demi Tuhan yang hidup. Emang bisa berapa aku pertahankan umur panjang hanya karena makan itu? Banyak orang hidup lebih sehat dari aku. Kerjanya tidak seberat aku. Ya. Penjagaan kesehatan libur dua, mati juga. Ya kan? Kita nggak bisa ngomong lah hidup ini. Satu kawan yang punya salah satu bank di Indonesia ini. Sudah masuk tahun ketiga. Dia tahu tahun tidak? Koma 3 tahun di Mount Elizabeth. Pak kita doain. Kadang-kadang kita juga lagi berdoa itu bergumul juga ya. Kawan ini kagak dengar kita berdoa, sudahlah iman percaya kan begitu kan. Kita nggak bisa komunikasi 3 tahun kok. $15 apa 10.000 apa 15.000 sin dollar every day. 10.000 sin dollar tiap hari.
Ya 15.000. Kamar ada 1.000, 15.000. 24 jam susternya. $15.000 itu berapa duit? Singapura dolar. 120-an ya, 120 juta kan? Tiap hari itu lewat Innova, Innova terus hitungannya. Satu hari loh. Sudah mau 3 tahun. Saya nggak tahu berapa M. Terus saya ngomong-ngomong sama teman dekatnya. Gimana sih gue kemarin doain dia loh. Cuman gak ketemu keluarga. Gimana keluarganya? Pokoknya istrinya gak mau. Sampai dia mati, mesin di situ. Sekarang kan hidup teoritis oleh mesin. Lah kalau dia hidup pun nanti 3 tahun ini koma terus. Udah brainnya itu kan niat siapapun ya gak percaya lagi kan. Gak tahu lagi. Tapi ya itulah kadang-kadang orang berpikir mungkin dengan uangnya bisa dipertahankan. Mau diapain? Mungkin prestis juga kan. Kadang-kadang kita nggak ngerti ya. Makanya saya selalu ingatkan biar anak saya pun dokter. Kalau udah koma aku jangan coba-coba lagi kalian pakai mesin. Biarkan aku pulang. Supaya jadi titik. Jangan koma terus kapan titiknya? Ya kan? Karena hidup adalah kehidupan yang kekal. Cemburulah pada kematian orang benar. Karena mereka telah mendahuluimu ke surga mulia. Rindulah pada kematian orang benar dan berdoa. Ya Tuhan, kapan giliranku? Panggillah aku. Mau? Gak usah takut berdoa begitu. Itu Pak kalau dipanggil, belum tentu Tuhan pengen lihat kau. Gak usah kau takut, kau minta boleh, belum tentu dikabulkan. Kau lagi nak mau datang ke sini. Dari jarak jauh aja kulihat kau udah capek aku. Mau dekat lagi kau kan begitu kan? Ya, jadi mati itu di dalam kita itu seperti itu. Oke, saya stop sampai sini. Supaya ada waktu kita berdiskusi. Silakan, siapa yang mau bertanya? Pak kalau gini gimana, mati begini gimana gitu. Mari. Iya, Ibu Rukia. Salam Pak. Iya. Sebenarnya saya minggu yang lalu mau tanya sama Bapak. Karena saya mengalaminya. Mati suri Pak. Apakah mati suri itu saya mengalami setelah saya kena tembak peluru, lever saya, hati saya itu sobek-sobek. Jadi dijahit. Sampai hari 4 malam saya tidak sadar. Dokter bilang waktu itu sama orang tua bahwa saya mati suri katanya. Jadi kalau hari kelima hidup, saya akan hidup kembali. Di dalam 4 hari itu, 4 hari 4 malam itu saya bermimpi. Apakah itu mimpi tapi saya mengalami. Wah, saya ketemu dengan Tuhan Yesus. Dua seperti tentara, tetapi tidak berpakaian tentara. Cuman dia bilang saya tentara akan menghadap sama raja. Karena kebetulan kami itu anak-anak dari orang tua saya sangat disiplin. Saya bilang saya harus permisi dulu sama orang tua saya. Dia bilang enggak, hanya sebentar. Tetapi di dalam saya berjalan itu, saya mendengar lagu-lagu yang sangat indah-indah. Seperti Mozart, komponis Beethoven, yang sangat musik yang sangat indah. Saya lihat anak-anak sangat berayun-ayun dengan sangat cantik-cantik dan bernyanyi-bernyanyi. Sesudah itu saya menghadap suatu tempat, Tuhan Yesus duduk, tapi saya tidak tahu waktu itu bahwa itu Tuhan Yesus. Setelah saya perhatikan, pernah saya lihat ini, oh ya ada di rumah saya, ada foto Tuhan Yesus. Oh ini Tuhan Yesus. Cuman Tuhan Yesus tertawa sama saya, cuman dibilang begini saja. Itu saya ingat sekali. Berarti pulang mungkin. Lalu saya dibawa lagi pulang Pak. Pulang lagi saya. Setelah saya kembali itulah saya sadar. Tetapi di dalam kesadaran itu saya menyesal. Karena semua badan saya sakit. Semua infus ada di kaki, di 2 tangan ada. Dan ada selang di hidung saya untuk menyaring
racun daripada peluru itu. Yang saya tanyakan, Pak, di dalam 4 hari 4 malam itu, apakah saya itu dibilang istirahat dulu atau mati? Dan apakah yang 4 hari 4 malam itu saya dicoba Tuhan? Apakah saya mau dibawanya ataukah saya hanya bertanya sama Bapak, apakah itu sudah dibilang mati, Pak? Itu aja. Oke, umur berapa? Atau istirahat. Saya umur kelas 1 SMA, Pak. Oke. Ya, dan waktu itu sudah karena kebetulan murid-murid saya selalu memimpin Indonesia Raya dan satu nusa satu bangsa waktu hari Sabtu. Jadi murid-murid sudah membawa karangan bunga karena salah mengerti. Waktu itu kami 2 orang yang kena. Jadi tembus dari perut saya bersarang di ginjal teman. Dan sudah dikatakan bahwa yang satu Rukiah sudah lewat kritis, tapi tinggal satu lagi Mariana. Jadi dipikir mungkin lewat kritis saya sudah kritis, mungkin saya sudah meninggal. Itulah Pak, saya menanyakan itu. Apakah saya itu sudah mati atau bagaimana? Oke, good. Pantas Ibu Rukiah jadi pemusik ya, ketemu Mozart SMA kelas 1. Saya pengen juga tuh ngalamin. Cuma memang tiap orang akan mengalami pergumulan yang beda-beda. Pertama, mati dalam perspektif medis. Mati dalam perspektif teologis. Kalau teologis mati itu kan, semua kita ini mati waktu kita belum mengenal Kristus. Jadi itu mati menurut Alkitab. Nah kalau medis, mati bukan sekedar jantung tidak berdenyut, tapi tulang belakang batang otak itu sudah nggak fungsi. Makanya sekarang selalu lihat kalau jantungnya masih nggak ada geraknya, dicek lagi tuh. Karena masih bisa ada kemungkinan. Nah, orang mati suri adalah kesadarannya hilang sama sekali, entah berapa lama atau terjadi. Itu istilahnya mati suri. Diberi nama mati suri karena nggak mati sebetulnya. Tetapi kesadarannya sudah ada, tapi di luar kontrol dia. Kita ini punya kan conscious, subconscious, unconscious. Itu memori yang nempel. Kadang-kadang kita nggak sadari kita berlaku sesuatu, itu memori lama tuh yang keluar. Tapi kita sebetulnya nggak ngeh gitu kan. Ada tiba-tiba rasa takut, unconscious karena pernah kita lihat dan terekam. Nah, jadi mati suri bukan mati. Tetapi itulah satu situasi yang sangat kritis antara hidup dan mati. Kalau bahasa Alkitabnya itu si Daud bilang begini, aku tidak takut bahaya. Sekalipun aku ada lembah kekelaman. Itu lembah kekelaman antara hidup dan mati itu memang paling mengerikan itu. Nah, kalau seseorang yang percaya kepada Tuhan, artinya tiap orang itu akan mengalami seturut dengan apa yang dipahaminya selama itu, memori itu keluar tuh. Di dalam dirinya, dia dan mimpi yang kita sebut mimpi itu. Memori itu kerja, itu keajaiban memori kita itu. Memori itu kerja, jadi dia lihat, tapi dia nggak bisa ngomong, memang dia nggak sadar, orang lihatnya waduh ini gimana, semua orang udah tegang kan. Sama waktu seperti yang saya bilang tadi, waktu saya yang kedua kali rasa dipanggil Tuhan, ya, saya bilang, Tuhan kalau mau bawa aku, bawa aja. Aku siap. Hanya tuh saya lihat anak-anak, tapi kasihan ya anak-anak ini. Padahal saya gedebuk pingsan. Begitu saya sadar, Tuhan juga sama. Jadi urus mereka. Gitu. Selesai, saya sadar. Terus yang samping saya kan udah teriak-teriak kan. Istri saya udah teriak, Pak, ngomong Pak jangan tidur. Padahal kita bukan tidur ya. Memang kagak berdaya. Memang baru saya juga ngerti antara orang sakit sama orang sehat ada perbedaan persepsi. Yes. Ayo terus gini. Memang gak berdaya. Gitu aja udah. Hilang sini. Kita mau pegang mau tahan apa juga gak ada begitu kan. Nah. Jadi memang manusia diciptakan Tuhan dalam keunikan yang hebat. Di pingsannya pun memorinya itu bisa kerja. Pak dan ini udah gak bisa nih. Nah itulah cara Tuhan juga berdialog dengan tiap kita. Di mati suri kita itu Tuhan bisa berdialog. Di mimpi si Yusuf Tuhan berdialog. Ya. Nah jadi cara Tuhan berdialog itu sangat-sangat indah. Ya. Jadi secara medis belum mati. Ya. Sehingga tetapi kesadaran dalam pengertian hari-hari kita itu udah gak ada. Udah gitu aja terus. Dokter nggak tahu apa yang terjadi di situ. Nah maka banyak sekarang psikolog orang-orang gitu direkam sekarang. Dikasih alat untuk merekam pikirannya, dia lagi mikir nggak, dilihatin grafik, udah lagi mikir, lagi gini nih. Padahal tetap
aja tuh nggak tahu apa yang sedang terjadi. Namanya mikir, nggak usah itu pun mikir. Karena itu pasti terjadi. Tidak tentu ada yang dipikirkan benar, tapi gerak otak itu kan pasti kerekam. Kemudian ditimbang-timbang, dikira-kira pada waktu naik itu, wah ini emosinya tinggi nih, mungkin lagi jerit, lagi nangis, lagi apa. Wah gini waktu turun ini mungkin lagi ini. Jadi gak ada grafik terhadap ruang gerak otak kita itu. Itu medis. Ya, tetapi bersyukurlah kita kepada Tuhan, di mati kita pun Tuhan berbicara dengan kita. Ya, jadi itu memang pertanda Ibu Rukia mesti berikan diri sepenuhnya ke musik itu ya. Kalau sudah pernah mau mati, berarti sudah tahu kan yang paling berat apa kan? Kasihanilah yang belum pernah mati ini. Ya. Harap mengerti. Mereka ini belum pernah mau mati. Saya itu semangat saya juga karena sudah lolos itu. Waduh. Rasanya mau mati lagi nggak ada masalah lah gitu. Nah, kadang-kadang memang kurang bijak juga. Jadi diri kita nggak ukur lagi. Semangatku ini lebih besar dari lebih kuat dari badanku. Karena pengalaman-pengalaman tiap kita diukir Tuhan. Nah, pengalaman mahal itu jangan sampai hilang. Ya. Oke, good. Ada lagi? Yuk, Ibu. Kali ini ibu-ibu yang nanya semua ya. Terima kasih buat kesempatannya, Pak. Dulu saya sebelum ikut Kristus, saya pernah di benak saya mengatakan begini, enak banget sih orang Kristen, masa semua masuk surga, yang berbuat yang gak beres, saya lihat yang mabuk-mabuk, yang banyak hal gitu, saya mengatakan seperti itu. Nah, setelah Tuhan Yesus panggil saya dan saya percaya kepada Tuhan Yesus, keselamatan itu kan anugerah Allah oleh karena iman di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Pertanyaan saya, Pak, saya masih bingung soalnya selama saya menjadi orang Batak, selalu kalau yang meninggal itu dikatakan pasti dia sudah masuk surga. Entah dia hidupnya bagaimana, kadang nggak jelas, tapi tetap dia masuk surga. Saya takut mengatakan seperti itu, memang benar penghakiman adalah Allah nanti sendiri yang kita tidak tahu tentunya. Kalau saya dalam kehidupan sekarang seperti contohnya menilai Bapak, saya percaya Bapak akan masuk surga sampai akhirnya. Dengan kehidupannya Tuhan dilihat ya dalam kehidupan Bapak. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sih kehidupan tuh yang bisa kita benar-benar yakin masuk surga? Kan tadi Bapak juga sudah menerangkan bahwa bagaimana hidupnya dalam Kristus, enggak mengikuti teladan Yesus, enggak, cuma perjelas Pak buat saya pribadi tentunya. Terima kasih. Oke. Selama saya jadi orang Batak, pernah nggak jadi orang Batak rupanya? Padahal di Batak juga belum tentu diakui. Orang Batak itu imannya kuat sekali. Sampai copet pun dia mati masuk surga. Kuat kali imannya. Jadi memang agama itu sudah menjadi tradisi yang menyatu. Dan bukan cuma Batak sebetulnya. Semua orang Kristen. Maka kan saya di buku saya juga nulis ya. Udah pada baca belum? Siapa yang udah punya? Angkat tangan. Udah punya. Yang belum punya coba jujur angkat tangan. Ya Tuhan mengampunimu lah. Saya nggak tahu lagi itu ya. Ya mati 3 kali ya. Habis Bapak nggak bagi, enak aja bayar sono. Nah, itu saya persembahkan juga untuk Pama. Ya. Saya nulis, kalau kita pergi ke kuburan, tidak satu pun ayat yang tidak mengatakan orang itu ke surga. Sudah berpulang ke rumah Bapak. Saya selalu suka guyon. Bapak yang mana ya? Sudah di pangkuan Bapak yang mana ya? Berhargalah kematian orang yang percaya padanya. Padahal bajingan yang mati ini kan, hanya karena agamanya. Tapi, semua agama sama. Ini yang saya suka bilang, kejujuran kita yang kita perlukan. Ya. Jadi bagaimana sebetulnya kita melihat hidup kita? Taruh itu. Saya kalau mati, saya selalu rindu Filipi 1:21 ditaruh di batu nisan saya. It's my dream. Ya, kalau enggak bangun aku cari-cari istriku. Kenapa salah pasang kau ayatnya kan gitu. Nah, oleh karena itu tidak semua orang yang mati itu masuk surga. Tetapi dalam tata krama budaya, ini sosiologi agama kan. Masa sih kita mengartikan kata sambutan, saudara-saudara, amang buru kita yang mati ini, sintuanya ini. Cuma kurang baik ini.
Jadi mati dia ke neraka lah ini. Aduh, nah, it's not our business. Bisnisnya Tuhan itu. Ya, jadi mari kita nyatakan. Tapi kalau ragu gimana Pak? Ya nggak usah kau sebut-sebut surga, jangan juga sebut neraka. Ya, makanya kalau itu yang kita bilang, ya kita bersyukur hidup kita ini, ya biarlah kita yang hidup, ya bicara aja yang hidup. Saya khotbah pun sama kok. Kalau saya nggak jelas orang ini, saya nggak pernah bilang yang mati ini masuk surga matinya gini. Saya juga nggak tahu, nggak kenal persis. Bapaknya temankunya itu misalnya. Ya, biarlah perjuangan dia dengan dia. Tetapi kita yang hidup ini ingat kapan gilir kita mati. Nah, kita mesti jaga-jaga. Nah, jadi memang ada namanya etika. Jadi ya kalau orang yakin dia masuk surga, biarlah. Semua kuburan juga begitu. Tapi tidak pada tempatnya kita menjelek-jelekkan orang di kematiannya. Ya, membicarakan itu forum. Tapi kalau kemudian orang tanya personal, ya ceritakan apa adanya. Ya, jadi waktu adik saya meninggal, yang nomor 2, dia agak bandel kan, berkelahi, lalu ditusuk dia. Menurut cerita dia sudah hajar anak orang, ya udah jadi setengah jagoan lagi lah begitu. Nah marah rupanya orang ini, orang Sunda. Dia jalan berbalik dari belakang dihajar pisau karat masuk ke ulu hatinya. Bus masuk, dia kaget nggak sempat apa-apa. Masuk dibawa lari dari Fatmawati, dari blok A Fatmawati itu kan jalan itu mau ke rumah sakit Fatmawati naik bajai. Bajai gada-gaduk pisau berkarat ya tambah lah kali kan. Tapi akhirnya lewat lah di jalan nggak sampai ke rumah sakit. Saya guru sekolah minggu dan saya masih kerja. Ya. Jadi waktu saya pulang dari proyek sopir saya bilang, Pak kok rumah rame. Jadi saya nggak tahu udah dibawa ke rumah rupanya. Udah. Ternyata adik saya yang meninggal. Singkat cerita saudara, pemakaman selesai, ya, kumpul di rumah. Di rumah itu kan kalau orang Batak ngomong lagi gitu ya. Terus ya mama saya ngomong apa semua ngomong. Mama saya juga ngomong, saya kecewa dengan kau Bingman, meninggal adikmu nggak nangis kau katanya. Ya saya diam. Terus yang lain bilang, kau lah ngomong sekarang. Udahlah cukup nggak usah ngomong. Tapi karena saya dipaksa, ya udahlah karena kalian paksa, itu harus katanya. Karena kalian paksa ya sudah saya bicara. Pertama mami bilang saya nggak nangis, mami nangis. Yes. Bagiku pengertian meninggal adikku ini beda. Bukan soal meninggalnya. Kalian bilang dia mati ke surga, terima kasih keyakinan kalian. Tapi aku, dengan jujur harus kukatakan, tidak tahu aku kemana adikku pergi. Sampai nggak bisa aku mau nangis mau apapun. Bingung aku berpikir. Mama saya kediam. Mau bagaimana? Tapi batinku ini berteriak terus. Guru sekolah minggu aku. Wajari anak-anak orang, adikku sendiri begini. Saya confusing dengan Tuhan, bingung. Kenapa kau taruh ini di hidupku Tuhan? Kalau adik nakal kan masih pelan-pelan, masih ada waktu. Dulu juga ada nakal, saya bimbing pelan-pelan. Nah, kemudian hanya dikubur. Pada waktu dikubur, saya juga nggak tahu mau nulis apa. Saya mau belajar jujur. Ya, datang yang menawarkan batu nisan itu, Pak, ayat mana? Dia sebutkan 25 ayat itu. Asli ku tanya, you Kristen ya? Oh enggak, Pak. Kok kau hafal? Dagangan kan, Pak? Alamak. Ayat Alkitab barang dagangannya dihafal, padahal muslimnya kan ini rupanya. Saya bilang sama dia, enggak lah, yang ini aja. Pengkhotbah 3 ayat 3 saya simpulin semua. Pengkhotbah 3, itu aja tulisannya. Segala sesuatu ada waktunya. Biarlah di dalam waktu memakai waktu baik-baik. Sampai tiba waktu bertanggung jawab atas waktu yang Tuhan berikan. Tulis, Pak, saya belum pernah ini bikin batu nisan begini. Tambah stokmu 26 itu. Nah itulah di batu nisan adikku. Saya nggak tahu. Saya mau jujur. Menangis. Waktu mamaku meninggal, saya bersyukur pada Tuhan. Karena saya doakan dia, Tuhan kalau mau bawa mama, bawalah. Sesudah dia koma, 10 menit. Tapi sebelumnya dia sudah ngomong, habis kita Selasa, terus dia selesai, di lain perjamuan kudus, Rabu Kamis itu kita masih ketemu, dia udah ngomong pada hari Kamis terutama sama istri saya, maafin mami ya bla bla bla. Mana ada orang Batak, mertua ngomong maaf sama mantu. Baru itu judulnya kan. Seumur-umurku mengenal mamaku, bijaksananya luar biasa. Luar biasa. Ini mama yang di Alkitab ini. Perfect. Kau Bigman, mama nggak masuk begini mami, jadi mami juga minta sama si, wah semua lah diomongin Keisha, Katie, Kenan, nasihat dia sampaikan.
Anak-anak pada waktu itu kita cuma berdua di rumah sakit. Kasih tahu anak-anak begini. Sudah kalian urus mami begini. Waduh, pokoknya indah banget. Aduh, aku lihat ini. Tuhan Yesus mau jemput aku. Ini kereta udah datang. Ya, saya udah feeling lah. Ya, terus Jumat dia makin drop. Dia masih ngomong lagi. Man, permintaan mami lah ini ya. Kau kumpulkanlah semua keluarga ya. Ulang tahun mami lah ini yang terakhir. Pastilah. Ulang tahun jangan bilang 1 kali, suruh 10 kali pun kita bikin itu kan. Saya masih bercandain mama saya. Sabtu pagi dia koma, saya lagi di luar dikabarin koma. Sabtu siang saya datang, Sabtu sore. Ya, ada keluarga kami yang sakit di situ. Saya dikasih tahu, saya datang dan doain. Lalu saya kembali, ya, saya doain mama dulu baru ke sebelah. Saya bilang, Tuhan, mama ada koma, kalau mau bawa mama bawalah. Udah selesai berdoa, saya doakan keluarga, saya ditelepon balik. Mama udah dipanggil Tuhan. Ini versi para suster lah ya. Aduh, matinya indah banget. Saya juga baru tahu ada mati indah, mati nggak indah lah begitu ya. Ini suster yang ngomong. Pak, ya begitu biasanya orang susah loh Pak. Ini, selesai. Jadi ya mereka komen mereka lah itu. Tapi bagi saya adalah satu hal. Kalau kalian tanya, adikku mati saya nggak tahu. Saya harus jujur. Kemana dia pergi? Tapi kalau kalian tanya mamaku, ku jawab pasti. Dia ke surga. Ya. Nggak semua kita punya hak untuk mengetahui itu. Tapi aku bertanya pada diriku, kenapa aku diperhadapkan pada dua hal ini? Nah, itu membuat saya belajar untuk jujur. Saya akan cerita padanya. Ini hidup. Nah, kalau kalian tanya, sekarang gimana kita meyakini hidup kita itu mati masuk surga? Pertama, orang yang betul-betul sungguh di dalam Tuhan, dia sadar beda hidupnya dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Maka yang kedua, hati nuraninya itu bunyi. Itu. Bukan tidak bisa bikin salah, tapi dia gelisah bikin salah. Kalau kalian bikin dosa, tidak baca Alkitab, misalnya tidak mau belajar, tidak gelisah, hati-hati kalian. Ya, itu pertanda masih ke sebelah sana kalian. Yang kedua, orang seperti itu tidak pernah hatinya berhenti mau melayani Tuhan. Kita ini nggak ada yang perfect, selalu penuh kelemahan kekurangan. Saya pun sebagai pendeta tidak semua orang suka. Saya juga harus sadar itu. Saya nggak bisa paksa semua orang suka sama saya, cocok sama saya. Pasti ada yang enggak. Tetapi tidak membuat kita berhenti dalam pelayanan. Kita terus melayani. Tapi waktu dalam pelayanan ada sesuatu yang kurang pada diri kita, kita berdoa. Itu kegelisahan kita untuk makin lebih dan lebih baik lagi. Nah, itu harus kita berdoa terus. Ya. Nah, jadi inilah yang menjadi penting di dalam hari-hari hidup kita. Sehingga pertama tadi ya, bagaimana kesadaran berbeda dengan yang lainnya. Kenal Tuhan, tidak kenal Tuhan. Yang kedua, bagaimana kesadaran akan kesalahan dan selalu minta ampun pada Tuhan dalam kesungguhan dan bertekad tidak mengulangi. Yang ketiga, kesadaran kerinduan untuk mengerti firman Tuhan membuat kita tidak berhenti mencari dan terus belajar. Dan yang keempat, bagaimana kesadaran kita untuk terus melayani Tuhan dan terus berkobar-kobar batin kita. Tapi ada aspek yang kelima, kita bertanggung jawab secara holistik. Jangan karena pelayanan keluarga ditinggal. Saya pendeta yang cukup sibuk. Sampai saya sadar satu waktu di kesibukan saya itu, ini nggak alasan sebetulnya. Ya, saya harus juga beri waktu pada keluarga. Sehingga mengcombine semua itu. Ya. Dulu saya orang yang nggak bisa dibantah. Tapi saya mesti belajar terus. Nah, itulah itu. Dan saya bersyukur pada Tuhan. Banyak hal yang berubah pada diri saya. Ya. Nah, ini penting. Nah, baru yang terakhir. Cara yang paling efektif untuk kita tahu gimana? Nah, ini perlu hati-hati juga. Karena cara yang efektif untuk kita tahu, kita pasti selalu merasa udah orang baik semua kan. Kita semua pasti sudah merasa kita ke surga semua. Maka tanyalah suamimu, tanya istrimu. Nah, itulah yang paling efektif. Tanya anak-anakmu, tanya pembantumu. Mungkin mereka sepenada untuk berkata, kayaknya sih ibu nggak masuk surga. Kayaknya sih bapak nggak masuk surga. Apalagi kalau dia bilang, saya susah bu ditanya begitu. Udah yakin lah kamu. Nggak usah kau terjemahkan. Udah yakin loh aku masuk surga. Udah kalau udah begitu itu udah ragu-ragu lah kamu. Karena suara Tuhan yang paling dekat, orang di sekitarmu yang tahu siapa kamu hari-hari. Saya sama kalian pasti jaga-jaga diri ya. Tata krama mesti hati-hati. Di rumah kan tidak. Saya sering ribut sama istri saya. Bukan ribut apa, kita ribut mulu. Ayo begini. Nyetir apa di dalam mobil gitu. Tetapi itu hal-hal yang kemudian saya juga mesti belajar. Sebetulnya mana yang perlu, mana yang nggak perlu sih. Ya, kadang-kadang saya nggak bisa begini-gini. Kadang-kadang ya saya betul yang saya omongin, tapi terlalu memaksakan.
Saya juga harus menyadari anak-anak saya dalam proses pertumbuhannya. Saya tidak suka neng-cengeng. Tapi anak saya tidak seperti saya. Saya mengalami kepahitan hidup kan. Berjuang untuk maju betul. Kadang-kadang keberuntungan kita, kerugian anak kita itu. Karena anakku aku lahir di kampung sana. Mau main-main pun tak jelas main-mainan orangnya kita pinjamkan. Naik sepeda kita temen-temenin temen kita yang punya sepeda ini. Supaya kita bisa naik sepeda. Habis sepeda gak kebeli. Orang lain punya, nonton TV awak buka-buka jendela orangnya nonton-nonton. Itu pun orang kaya itu kalau murah hati, kalau jahat pula dilepaskan anjingnya. Alamak, larilah kita. Selesailah Hawaii 5-0 itu nggak beres kita nonton. Kurang ajar, udah setengah di otak kita ini kan. Aduh, kurang ajar orang itu. Padahal hak dia memang ngusir kita. Tapi itulah pergumulan, mau nonton TV aja. Anak sekarang, alamak. Anakku begitu lahir ke sekolah, diantar pulang pergi naik mobil kan begitu kan. Saya ngantar mereka balik lagi. Mau makan, ada, nonton TV, apalagi sekarang udah pakai remote pula lagi jalan aja bunda males dia kan. Ya, jadi kadang-kadang udah makin ini, daya tahannya kurang, nggak tahu dia artinya susah. Makanya saya anak kalau mau minta uang jajan apa, saya bikin sulit dulu. Rasakan kau situ tahan dulu. Kulihat dia baik, baru ku tambah. Hafal itu Kenan. Pak. Tolong Pak gini, baru kita lihat kebutuhan dia betul nggak? Kalau enggak, harus berjuang. Karena apa? Itu bekal buat anak. Ya kan? Nah di dalam sayang kita pada si anak ini, disitulah kelihatan ada nggak Tuhan bersama dengan kita. Dan saya selalu percaya ketika Tuhan hidup di hidup kita, Tuhan mampukan kita melit keluarga kita ini secara bertahap. Ingat ya? Jadi itulah tanda-tandanya itu. Maka makin hari akan makin tampak kita berbeda. Kira-kira suami bilang, Meta berbeda nggak suami menurut suamimu? Kau makin baik gitu, ha? Nggak pernah ngomong deh. Apa? Nggak pernah. Oh, kau nggak pernah baik. Nah, jangan marah, kau dengarkan juga itu. Kemungkinan ada betulnya itu. Makin tinggi standar orang ke kita, sebetulnya yang untung kita. Karena kalau makin baik kita, dia juga nggak usah ngomong lagi. Bungkamlah suamimu, bungkamlah istrimu, bungkamlah anakmu, bungkamlah orang tuamu dengan kebaikanmu. Amin. Jadi selamat. Jangan kau bilang, di belakang dia ngomong, istriku ini banyak kali berubah banget. Dia ngomong itu. Aku kasih tahu lah, ini terbuka lah sekarang. Kalau dia nggak ngomong itu sama aku sama si Greta. Ya. Lu heran lu Pak, nggak pernah I love you. Gue bilang enak aja gue peluk lu terus jalan gitu ya. Kemarin aku juga baru tahu bangun kan. Bangun selesai kan alarm saya matiin ada bunyi. Ya, ada apa satu SMS itu ku baca. Ya, karena kita pernah beli mobil Nissan ya. Ibu Greta selamat ulang tahun. Baru ku sadar istriku ulang tahun tanggal 16. Bangun pagi berbalik aku. Ma aku bangunin dia, aku cium keningnya kan. Happy birthday. Mungkin dia nggak tahu yang ngasih tahu gue SMS. Bukan rahasia lagu ya. Lupa aku betul. Rusak kali aku ini memang. Aku nggak tahu karena malam udah tidur. Mungkin anak-anak kan jam 12. Mama happy birthday kan biasa gitu. Awak bangun pagi untung aku lihat SMS itu. Kalau enggak udah jalan pula lagi aku. Saya nggak tahu dia surprise apa enggak. Gila suamiku bangun pagi dikecupnya keningku. Happy birthday. Padahal gara-gara Nissan Care. Ayo ada lagi, tapi yang mesti kita lakukan ya. Panan. Satu terakhir lagi ada? Oke, 2 ya. Nanti ingatkan dulu karena kemarin si Saud sampai lupa aku. Terima kasih Pak. Ini sebenarnya amat sangat menarik ya. Dan waktunya juga sebenarnya harus diperpanjang. Nanti kita lanjut makan siangan. Karena saya pernah mengikuti seminar yang seperti ini di Pak Erastus Sabdono. Itu dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Nggak bosan Pak. Gitu. Tapi beda dengan ini Pak. Yang pertama, setelah mendengar seminar ini, pertanyaan saya ke Bapak pertama, apakah Bapak ingin merevisi judul buku Bapak? Dari mati 3 kali, cuma mati 1 kali. Soalnya kalau pengertian di sini kan kalau mati 2 kali itu kematian orang nggak percaya, 3 kali apalagi.
Enggak Pak, ya terserah Bapak lah, kan itu kan bukunya Bapak ya, bukan buku saya. Yang kedua, kalau bicara tentang mati ini, sebenarnya saudara-saudara yang terkasih ya, kalau kita mau membedah secara luar biasa yang namanya Alkitab itu, kalau saya boleh meminjam kata-kata Bapak itu, Alkitab menjawab dengan terang benderang mengenai kematian itu. Saya sendiri dulu pelaku dying while living, mati selagi hidup. Tetapi justru saya memilih kekristenan karena ini hal yang unik. Dan gak ada di dunia ini seperti Kristen, itu betul. Dalam satu kesempatan ada 2 anggota DPRD bertanya sama saya. Dia bilang, Pak An, apa benar kalau tanpa melalui Yesus kita nggak bisa masuk kerajaan surga? Saya jawab yes, nggak ada. Pak An garansi. Kenapa saya ditanya seperti itu? Karena saya dosen di Pasca Sarjana, yang bertanya ini orang-orang pinter. Saya ngeri-ngeri juga jawabnya. Tapi untung ada jawaban dari Alkitab. Secara sederhana dijawab, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tapi bukan cuma itu kata-kata yang hebat sebenarnya. Bukti-bukti di Alkitab yang luar biasa adalah. Nah ini Pak, yang saya mau bagikan. Pertama, saya juga ditanya, apakah orang Islam, Kristen, Buddha, Hindu bisa nggak masuk kerajaan surga? Wah, ini jawabnya bingung Pak. Tetapi saya dapat hikmat begini. Pak, di rumah bapak saya itu banyak kerajaan surga, banyak tempat. Tetapi di mana aku berada, kata Tuhan saya, disitulah kamu berada. Jadi memang banyak tempat. Mungkin bapak bisa di dalam satu tempat tertentu, tapi mungkin bukan di tempat di mana saya berada. Contoh saya bilang begini, di dalam Alkitab saya 2 Korintus 12 ayat 2, itu yang namanya Paulus diangkat ke surga tingkat ketiga. Itu yang pertama. Jadi menandakan bahwa memang surga itu banyak tempat. Gitu. Tempat ketiga. Kemudian Yohanes di dalam Wahyu 21 ayat 1 dikatakan seperti ini. Aku melihat langit baru dan bumi baru. Langit tingkat pertama dan bumi tingkat pertama telah berlalu. Logika saya berpikir, oh mungkin Yohanes di tingkat kedua. Gitu. Dan yang terakhir, Petrus di dalam kisah Rasul 10 ayat 10 dikatakan, aku melihat langit terbuka. Kesimpulan salah, oh Paulus mungkin di tingkat pertama. Tetapi untuk di rumah Bapa itu memang hanya lewat satu nama, yaitu Yesus. Tanpa Yesus nggak bisa. Kalian bisa masuk sampai dengan tingkat ketiga. Tetapi untuk tingkat selanjutnya di mana Allah Bapa berada, di mana Tuhan kita berada, itu hanya lewat Yesus. Untuk itu saya memutuskan jadi Kristen, Pak Ibu. Amin. Nah, pertanyaan saya ke Bapak. Apakah Bapak sepandangan dengan saya seperti itu? Terima kasih Pak. Pasti beda. Tuh Pak Fani udah tahu. Sekalian. Supaya saya nggak lupa. Ya, makasih Pak. Saya mau bertanya mengenai Rasul Paulus ini Pak. Saya teringat, cuman saya tidak ingat ayatnya di mana. Tetapi ada tulisan dari Rasul Paulus ini, entah di Roma, entah di mana. Di antara semua manusia di dunia, saya yang paling berdosa. Nah, yang mau saya tanya Pak, itu kata kiasan yang lebay kah dari Rasul Paulus atau memang itu betul dari hatinya? Karena kalau betul berarti menurut Rasul Paulus itu, Pak Rasul Paulus dibandingkan dengan saya ini berarti masih berdosa Rasul Paulus. Saya lebih suci kan itu Pak, kalau memang benar itu. Oke. Nah, itu Pak gitu. Oke. Jadi saya balik dulu lah karena ini agak panjang, kau dulu ya. Pertama, kecil sekali peluangnya kau lebih suci. Malah tambah dosa karena salah ngerti. Paulus ngomong, dia sebagai rasul yang terakhir, yang paling hina dari semuanya. Karena rasul itu tidak pernah membunuh pengikut Yesus. Paulus itu membunuh. Dia menunjuk perilakunya sebelum mengenal Kristus Tuhan itu. Maka dia menyebut di dalam sharing, saya ini lebih bajingan dari semuanya. Tetapi kasih karunia Tuhan itu begitu dalam. Dan akhirnya memang Tuhan memakai Paulus lebih ekstra dari yang lain. Ya, nah justru itu kejujuran seorang Paulus. Saya sulit menemukan kejujuran seperti itu di masa kini. Kalau pendeta bersaksi, waduh, bom baptis semua.
kejujuran yang mendalam, ya. Jadi itu yang dia maksud itu. Tapi bagaimana Tuhan tetap memakai dia dan memanggil dia. Jadi lebih berdosa itu bukan berarti dosa dia lebih banyak dari kita, tidak. Dia lagi komparasi dalam kerasulannya berbanding rasul yang lainnya. Jelas ya? Jadi itu maksudnya itu. Jadi tidak bisa digeneralisasi dia lebih berdosa dari kita. Ya enggak lah, kita juga belakangan, dia duluan kok. Tapi memang dia lebih berdosa karena dia memandang hal yang paling bodoh, paling tolol, paling najis adalah apa? Melawan Kristus. Dan membunuh orang-orang yang percaya pada Kristus. Itulah yang dianggapnya paling bodoh, paling tolol, paling luar biasa. Dan dia menyesali mendalam. Itu sebab Paulus, hidupku bukan aku lagi, tapi apa? Kristus di dalam aku. Nah, itu lompatan pemahaman iman dari seorang Paulus. Clear ya? Jelas? Bingung? Oke, saya ulang sekali lagi ya. Kalau masih bingung juga itu pertanda orang berdosa ya. Jadi, Rasul Paulus berbicara tentang dirinya. Dia bersaksi bahwa dia dari antara para rasul, awas ya, itu inner circle. Dialah yang paling hina, dialah yang paling jahat. Itu kan kesaksian Paulus itu kan. Di 1 Korintus 15 kalau saya. Nah, bagaimana dia lagi berbicara kejahatan yang dilakukannya itu menjadi kejahatan yang mengerikan, di mana dia membunuh ya para pengikut Kristus. Ya. Makanya dikatakan, selanjutnya menampakkan diri pada Yakobus ayat 7, kemudian pada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, dia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti seorang anak yang baru lahir. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. 1 Korintus 15, 7-9. Jadi jangan lupa, dari semua rasul. Gak termasuk kau di dalamnya. Jadi gak usah, kayaknya aku lebih suci dari dia. Paulus pun bingung nanti. Sejak kapan aku masukkan kau ke dalam? Ini aku dari antara rasul ini gitu loh. Dia merasa lebih bengis, lebih jahat dibandingkan Yudas bahkan. Loh, Yudas kan menjual Yesus. Aku membunuh pengikutnya. Bahkan hari itu ku bawa surat, akan kuhabisi semuanya. Loh, dia merasa lebih parah dari seorang Yudas. Artinya apa? Kesadaran dia sangat tinggi arti keberdosaan. Makin tinggi kesadaran orang arti berdosa, makin serius hidupnya. Makin rendah kesadaran orang berdosa, dia pikir dia suci adanya. Nangkap ya? Jadi itu Paulus. Jadi kau baca dulu itu 1 Korintus 15, 1 sampai 10 itu nggak boleh lepas, ya. Itu mesti komplit. Oke, good. Udah jelas lah kan? Ya berarti udah berkurang dosamu kan, ya. Jadi yang paling hina itu maksudnya dari antara para rasul ya. Kemudian yang kedua tadi, mati 3 kali itu satu istilah yang provokator banget, memprovokasi orang ya. Makanya di dalam mati 3 kali itu tiap kata mati 3 kali dikasih tanda petik. Dokter saya bilang, Pak, ini bagus. Tapi boleh nggak usul jangan mati 3 kali? Secara medis kan nggak mungkin, Pak. Yes, correctly. Pasti nggak mungkin. Ya, secara teologis pun nggak ada peluangnya. Maka saya kasih tanda petik. Banyak orang memang baca itu pun melihat judulnya aja udah mah. Ngomong mati bukan 1 kali, 3 kali lagi gawat amat nih kan gitu. Tetapi memang saya sengaja memprovokasi tiap orang supaya mereka masuk ke dalam. Nah waktu dibawa masuk ke dalam, saudara yang udah masuk kan tahu bentangannya kayak apa ya. Nah itulah tentang bagaimana hidup yang tidak sederhana. Yang kedua, kalau kita berbicara soal surga, tingkat ketiga berarti ada ruang yang lain? Enggak juga. Ya. Karena 3 itu bukan tingkat. Karena kalau surga itu 3 tingkat, kalah dia sama gedung-gedung di Tamrin. Ada 30-50 tingkat gitu kan. Kalah dia. Yang kedua, kalau istilahnya surga 3 tingkat dan memang bertingkat, artinya itu physically. Ya, kebendaan. Tingkat itu kan kita memahami kebendaan. Maka yang dimaksud Paulus sampai ke tingkat 3 itu adalah bicara kegenapan dari surga. Kemenangan surga itu. Jadi itu tidak sedang 1, 2, 3. Sehingga sampai ke surga yang tingkat ketiga itu artinya kegenapan surga itu. Ya. 144.000 orang yang mati di Wahyu itu tidak sampai dengan angka dihitung 144.000. Tapi 12
PL 12 PB kali 1000. Atau nanti muncul di beberapa bagian wahyu. Maka 12 kali 12, 144 kali 1000, 144.000. 12 PL, Nabi suku, 12 PB, Rasul. Nah 1000 adalah 10, 100, 1000, pokoknya bilangan ribu, beribu-ribu. Dikalahkan si Saul, berlaksa-laksa dikalahkan oleh Daud. Nah itu genap banyak. Sehingga 144.000 adalah orang yang di dahinya tertulis nama anak Allah. Banyak orang. Baik dari PL maupun dari PB. Wahyu itu keren. Kerennya setengah mati. Dari pasal 4, 6, 7 baru nanti sampai ke dalam. Itu mengagumkan itu. Sampai ke pasal 14 itu dijelaskan. Sudah 3 kali disinggung sebelumnya. Nah cuman banyak orang kan bacanya comot di situ aja. Akibatnya jadi salah ngertinya. Ya. Nah jadi kisah Paulus itu di situ. Nah, banyak tempat yang disediakannya bagi kita. Itu maka menunjukkan sebetulnya adalah tidak pernah ada hal yang Tuhan tidak bisa tampung. Kita nggak bisa bilang muat nggak di sana, sesek nggak di sana. Itu konsep kita di sini. Itu banyak tempat untuk mau mengatakan bukan dia obral tempat itu, tetapi bagaimana memberikan kepada kita kemungkinan yang pasti. Itu. Karena kita nggak waiting list ke sana. Nah, itu bahasanya. Sehingga apa yang dikatakan Yesus adalah menggambarkan sebuah kepastian. Nah, sehingga kita tidak bisa menawarkan orang bahwa di sana banyak tempat. Yang ketiga, kalau orang tidak percaya kepada Yesus, bagaimana? Ya. Kalau orang percaya pada Kristus kan Alkitab jelas ya, yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu yang nggak percaya gimana? Ya, maka saya akan memperdalam lagi. Kalau bayi, tapi bukan bayi orang Kristen, meninggal gimana? Kalau bayi orang Kristen dianggap iman orang tuanya menguduskan dia, oke lah. Bayi nggak Kristen, kan nggak tahu apa-apa dia. Lalu meninggal, masuk surga nggak? Kalau ada orang tinggal di pedalaman dan ini banyak setengah mati. Yang belum pernah dengar Injil itu, tapi hidup sesuai kehendak Kristus. Bagaimana itu? Nah karena itu kita Roma sudah pernah mengatakan satu kalimat menarik. Hei kalian bangsa Israel yang selalu berkata orang-orang pilihan. Padamu ada Taurat tapi kau langgar. Kau lihat orang yang di sana itu. Mereka tidak punya hukum Taurat. Tapi hidup mereka sesuai dengan Taurat itu. Sesungguhnya dalam hati mereka Taurat sudah ada. Waduh keren amat itu. Ya. Nah karena itu yang menjadi pemikiran kita. Apa sih yang dimaksud oleh Paulus? Paulus mau merimain kita. Kau bilang kau Kristen. Tapi perbuatan Kristus itu ada pada orang yang bukan Kristen. Siapa yang bukan Kristen berbuat seperti Kristus berbuat? Contoh yang paling sederhana dan populer. Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi itu merumuskan gerakan yang dikatakan Yesus tampar kanan kasih pipi kiri kan gitu ya. Ahimsa. Gerakan tanpa kekerasan. Perjuangan di kolong langit ini dimulai tahun 40-an oleh Gandhi. Perjuangan tanpa kekerasan tahun 60-an oleh Martin Luther King. Bunuh kami, lempar bom ke rumah kami, bakar harta benda kami. Tapi kami tetap mengasihi kalian. Itu kaget setengah mati loh. The power of love. Ya, maka dia mengembangkan yang disebutnya moral force. Kekuatan moral untuk berjuang. Itu tahun 60-an Martin Luther itu doktor dari Harvard University, seorang pendeta doktor teologi. Tapi tahun 60-an, tahun 40-annya sudah dikerjakan oleh Gandhi, ahimsa. Padahal Gandhi bukan pendeta. Jadi bagi saya, Gandhi lebih pendeta dari banyak pendeta. Kalau dia mati masuk surga, saya nggak heran. Ya, satu tulisan yang ditemukan di jubahnya Gandhi. Ya Kristus, Yesus, apa yang kau ajarkan aku setuju. Dan kulakukan. Semua yang kau katakan baik, itu benar. Selangkah lagi kakiku masuk ke dalam gereja. Tetapi langkahku tertunda karena perilaku orang Inggris. Gandhi sekolah di London, ambil hukum, lalu dia berangkat ke Afrika Selatan praktek sebagai pengacara. Dia pengacara. Satu waktu hari Minggu dia mau ke gereja. Lalu dia datang, ada tulisan. Gereja khusus orang kulit putih. Itu di Afrika Selatan memang apartheid. Baru Mandela kemarin yang memperjuangkan dan lepas dari apartheid. Gereja-gereja ini gereja-gereja bajingan bagi saya. Gereja brengsek. Menyebut dirinya gereja tetapi kulit putih khusus. Pendeta-pendeta gitu saya tidak ngerti kalau masuk surga. Tapi memang surga neraka bukan urusanku. Ya. Kalau boleh keberatan, aku akan keberatan pada Tuhan. Why God?
Tapi saya tahu saya tidak punya hak. Bagaimana ada pendeta memperlakukan apartheid? Itu paling basis itu ya. Alkitab bilang kan, kasihlah sesamamu manusia. Nggak ada warna kulit yang diacarakan. Makanya kita juga harus hati-hati. Jangan menghina orang yang di bawahmu. Tak supirmu, tak pembantumu, tak pekerjamu. Hanya karena kau gaji dia. He's a human. They are human. Yang harus kita hargai dan kita respect. Nah, balik lagi. Lalu bagaimana kalau orang-orang yang baik tadi itu masuk surga enggak? Sebetulnya itu Ulangan 29-29. Ya, ada yang dibukakan bagi kita. Yang clear. Barang siapa yang percaya, tidak binasa. Ada yang clear, yang menolak Kristus dengan aktif, binasa. Tapi orang ini tidak pernah terima bagaimana, nggak pernah dengar gimana mau percaya. Maka pada mereka akan diukur dengan ukuran yang Tuhan buat. Masuk surga apa enggak? I don't know. Bisa iya, bisa enggak. It's not my business. Itu bisnis Tuhan. Kalau begitu, ya sudah Pak, kita diam aja. Jangan salah. Justru mari kita selesaikan bisnis kita ini. Dengan menceritakan Kristus sejak dini pada tiap orang yang ada di sekitar kita. Itulah peluang kita yang paling hebat yang Tuhan sediakan. Kenapa? Karena kalau ada orang percaya, karena mendengar penginjilan yang kita sampaikan, lalu dia jadi percaya. Kita kan gak bisa bikin orang bertobat ya. Tapi Tuhan baik amat ya, melibatkan kita dalam pertobatan seseorang. Thanks God! Gitu loh. Itu apa namanya itu? Sebuah gairah yang Tuhan berikan, kehormatan yang sebetulnya kita tidak layak punya. Ya, nah karena itu saudara, kita mestinya tidak boleh berhenti di dalam hidup kita untuk memberitakan Injil itu. Nah saya pikir inilah yang menjadi penting dalam hidup tiap orang percaya, bagaimana mereka menjalani seluruh pergumulannya dan bagaimana menyelesaikan perjuangan yang kita gerakkan dalam hidup kita. Ya, tadi pertanyaan itu aja ya. Apa tuh? Oh, kenapa? Orang yang paling dekat dengan kita adalah istri kita. Bagaimana ya istri saya menilai saya itu baik, kok saya orang jahat. Betul Pak, saya orang jahat. Jadi kadang-kadang saya berpikir apa yang saya pelajari ini benar atau salah. Ya. Karena istri saya juga susah untuk percaya sama saya tentang apa yang saya katakan tentang teologi yang saya. Padahal Pak, saya ikut Bapak udah berapa tahun Pak? Dari tahun 2006. Saya belajar dengan Bapak dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Itu tiap hari Selasa. Sampai berapa tahun. Kemudian saya belajar lagi. Sampai saya dapat gelar doktor PhD. Ya, tapi istri saya juga, halo istriku. Istri saya masih belum percaya Pak. Nah kira-kira ada kiat apa itu supaya istri saya percaya? Ya ini joking. Oke. Pertanyaannya yang inti begini Pak. Pada waktu Tuhan Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, bangkit pada hari ketiga. Pertanyaan saya adalah pada hari ketiga dia bangkit, tidak seorang pun murid-muridnya yang mengenal dia. Dia menggunakan tubuh yang baru, yang bukan tubuh yang pada waktu dia hidup. Nah, pertanyaan saya, apakah itu tubuh kemuliaan? Atau tubuh kemuliaan itu pada waktu Tuhan Yesus terangkat ke surga. Terima kasih. Oke. Tubuh kemuliaan sudah pasti nggak bisa dikenal. Ketidakpengenalan itu bukan perubahan tubuh dalam pengertian wajahnya jadi berbeda. Tapi justru tubuh kemuliaan tidak akan pernah bisa dikenali oleh orang yang tidak mulia. Kita hidup dalam dunia yang berdosa, maka logis tidak mengenal tubuh yang mulia itu. Entah kayak apapun bentuknya, bukan itu bisnisnya. Tetapi tubuh mulia dan tubuh tidak mulia. Tetapi orang-orang yang di Damsyik berjalan, pantas saja dari tadi dia ngomong kita itu kayak tergerak gitu kan. Tapi barulah mereka tahu itu Kristus itu. Sampai dia tanya sama si Yesus, sama Tuhan Yesus. Emang nggak tahu kalau ada orang yang mati begini-begini bang. Dia cerita sama Tuhan Yesus tentang Yesus. Tapi sesudah sampai di kota itu baru mereka, aduh iya dari tadi, udah tinggal di sini. Nah muncullah lagu, tinggal sertaku, kawan yang kudus. Ya kan?
Jangan diteruskan, nanti kalian tertarik ya. Apalagi kalau dari sini yang punya studio rekaman, saya diminta lagi. Kemarin saya nyanyi di pernikahan Keisha, udah ada studio rekaman ya. Pak, rekaman Pak. Gila lu. Nanti saya jadi kayak yang lain lagi, antara nyanyi sama khotbah nggak jelas. Ya. Nah, jadi pengertian itu adalah tubuh kemuliaan yang memang kita tadi yang saya bilang. Manusia ini nggak bisa lihat itu. Mulia itu melompat. Ya. Nah, oleh karena itu tubuh kemuliaan itu ada pada kita. Daya ingat sekarang nggak ada itu. Tapi kita diberi ingatan yang baru dalam tubuh yang baru. Sehingga ingatan baru itu bukan lagi ingatan, utangmu kemarin mana? Lu waktu pas gue mau mati lu belum keburu bayar lagi gitu ya. Ya kagak diuber-uber begitulah kan begitu. Nah, tetapi sudah penuh dengan baru yang menjadi persaudaraan yang baru yang indah sekali. Itu hal yang menjadi penting. Kemudian hal yang kedua, bagaimana tadi kalau kita bilang orang mengukur kita? Ya memang ada sih. Kalau dunia ini kan jahat ya, sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang nggak percaya. Ya kalau Kristus kan berkali-kali bikin dosa selalu ada pengampunan gitu. Itu bedanya manusia dan Yesus kan ya. Tetapi saya pikir tadi tiap orang juga perlu jujur untuk melihat orang lain di sekitarnya. Ya, komunikasi di dalam konteks pengenalan, pemahaman memang penting sekali. Nah, yang kedua bukan cuma istri kita kan ya, ada anak kita juga kan. Toh pada akhirnya kalau orang bilang kita jahat 10 orang bilang kita baik ya kurang lebih kaum tahulah mana yang bilang baik sama yang jahat. Pasti majority itu akan makin kelihatan. Ya, oleh karena itu saya dibilang jahat pun nggak sedikit yang bilang saya jahat, karena mereka nggak suka khotbah saya, nggak suka kalimat saya. Ya, saya suka pakai istilah kadang-kadang yang keras kan, bajingan itu gitu. Masa bilang, masa pendeta ngomongnya bajingan, terus ngomong apa? Yesus saja ngomong celaka kau pejahat, kau penipu, kau hei pemimpin agama. Saya cuma belajar dikit, mau jadi Yesus itu pun belum berani banget. Yohanes Pembaptis dia balikkan itu, apa Yesus dia balikkan semua meja-meja penukaran uang itu. Yohanes Pembaptis, hei ular beludak, pulang kau. Buahkan buah yang sesuai pertobatan baru di baptis. Gila itu si Yohanes Pembaptis, gendeng itu kan gitu kan. Banyak orang gak suka sama dia. Sampai banyak orang punya order termasuk Herodias. Karena dia kesal dibongkar kehidupannya. Bunuh dia, aku minta kepalanya. Ya, nah jadi balik lagi, di dalam pergumulan kehidupan kita, untuk kita memahami kebenaran itu, perlu sekali memang untuk kita melihat secara utuh. Dan kebenaran itu menjadi sangat indah, dan jangan coba-coba membayangkan surganya nanti kayak apa, bumi baru kayak, karena nggak bisa kita bayangkan dalam kekinian kita. Bisa ngerti ya? Karena nanti itu perfect. Bagaimana di sini kita ini sempurna dalam penebusan, tapi hidup di dunia yang tidak sempurna. Nah nanti kita menemukan dunia yang sempurna ya, nggak ada lagi itu namanya kan tambah tua, sakit, udah nggak ada tuh. Jadi nggak usah siap-siapkan telepon paling canggih untuk tahu alamat rumah sakit kalau sudah mati di mana. Rumah sakit kemuliaan gitu ya. Nggak ada lagi rumah sakit konsepnya kan ya. Sehingga hidup kita itu seperti apa, gambarannya sederhana. Lihat aja malaikat. Malaikat itu kan ada atas, ada bawah gitu ya. Jadi yang benar ini nanti kita sama-sama si Mikael melayani Tuhan itu kan. Yang nggak benar sama-sama si Lucifer. Nggak usah kalian bawa handphone karena nggak bisa handphone-handphonean itu. Gimana kabar lo? Gimana? Nggak ada cerita itu ya. Saya ingat kemarin ada satu cerita supaya kita jangan sampai salah. Jadi ada ceng-ceng-peng ya. Ceng-peng apa cebeng? Rudi, Cengpeng kan, itu dekat-dekat Sincia, seminggu sesudah apa sebelum Sincia? Sesudah Sincia ya, terus seminggu ya, 10 hari kalau nggak salah ya, terus 25 cap gome kan, makan lontongnya ya. Jadi ada satu orang ini mau Cengpeng, mau ke orang tuanya, terus dia pergilah ke toko-toko jual-jual benda keagamaan. Ini mobil nih, mau beli yang ini, jangan, ini kurang bagus. Ini memang cuma 50.000, yang ini 75.000. Tapi bagus, masa bapak lu mau kasih mobil minibus, ini dong Rolls Royce gitu kan. Yang dari kertas-kertas beli, ya udah satu berapa segini. Terus ini rumah lagi, udah mau selesai, udahlah. Udah ada mobil, udah ada rumah. Jangan lu, sekarang kan orang udah pakai handphone. Beli
handphone juga dong kasih orang tua lo katanya. Hanya dikasih lagi handphone. Kenapa mesti pakai? Ya lu mesti pakai handphone. Itu orang tua buat komunikasi dikasih. Jangan yang ini. Loh kenapa? Ini mah handphone Samsung yang biasa lama nih. Ini nih iPhone yang paling seri terbaru katanya kan. Oh begini-begini. Terus si orang ini udah dikasih semua, kesel juga dia singkok. Ini semua ditawarin, semua dijualin. Cuma akhirnya dia jengkel handphone ini. Terus mau jalan, tunggu dulu. Lo kan power banknya belum beli. Beli power banknya, bawa sekalian handphone power banknya segala macam. Ya deh. Udah selesai udah. Kok minta kartu namanya deh. Lo kenapa? Ya saya mau kirim sama bapak saya, nanti kalau rusak engkau ditanyain. Nanti engkau telepon aja sama dia, tapi kalau nggak bisa juga engkau saya, ya tolong engkau nyusul ke sana ke bapak saya. Datang perbaiki. HP-nya rusak. Singkong, hayya! Nah lu kerjain gua katanya ya. Kadang-kadang ada orang memang keblinger, sampai menganggap di sana itu kayak di sini, lalu mau kirim ke sana. Kalau memang begitu, untuk apa? Mereka takut mati dulu. Toh bisa dikirimin, mobil-mobilan toh bisa dikirim. Makanya antara hidup sama mati itu nggak nyambung tuh sikapnya. Bisa ngerti ya? Kalau memang begitu mati, kamu takut. Toh ntar bisa dikirimin mobil ya, kirimin handphone. Sekaligus kirim tukang servis. Kita doa ya. Terima kasih ya Tuhan untuk apa yang kami renungkan. Terus ajar kami menyikapi kehidupan yang tak sederhana. Supaya hidup kami menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Belas kasihan-Mu menyertai kami, berkat-Mu terus ada bersama dengan kami, biarlah pemahaman kami akan mati, membuat kami tegar di hidup ini, menikmati, menjalani dalam iman percaya yang penuh. Demi Kristus Yesus, Tuhan kami. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Kita bangkit.